Sebenarnya apa sih yang membedakan es kristal yang layak dikonsumsi dan tidak tuh yang kayak gimana sih? Yang saya pikirkan itu tidak hanya di dunia ya Mbak, tetapi untuk akhirat nantinya saat saya disuruh bertanggung jawab sama Tuhan, apa yang kamu jual, apakah itu bagus atau tidak gitu. Apakah sudah ada yang meniru? Sudah. Menirunya plak ketiplak gitu? Plak ketiplak. Halo Kapozen, selamat pagi dan selamat datang di podcast Ruang Redaksi, mendengar, mengulas, menginspirasi. Jumpa lagi bersama saya Nose Pristiani dan kali ini kita perbincangannya agak berbeda karena biasanya membahas tentang biografi seseorang, tentang event mungkin. Nah, kali ini kita akan membahas produk yang sepertinya sepele, tidak terfikirkan untuk dibahas gitu. Pemirsa mungkin pernah minum es teh atau es jeruk atau mungkin es kopi susu tapi nggak benar-benar kepikiran esnya dari mana ya, aman nggak ya gitu. Padahal es itu masuk langsung ke badan kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat krusial. Sudah hadir bersama kita Ibu Amalia, Direktur Omah Es Siharat, pemasok es kristal yang fokus pada kualitas dan kebersihan. Bu Amalia, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Mbak Nasi. Dan selamat datang di podcast Ruang Redaksi. Ya, thank you. Bu Amalia, mungkin sebagai pembuka nih Bu, perkenalan dulu boleh nih Bu untuk Kapozen. Kapozen ini pemirsanya Kalteng Pos. Oke, halo Kapozen. Perkenalan dulu mungkin tentang Ibu Amalia dan juga Omah Es Siharat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Amalia Rahmawati, Direktur Omah Es Siharat. Omah Es itu berada di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, berdiri sejak bulan November 2022. Kemudian saat ini Omah Es sudah melakukan ekspansi di Palangkaraya. Jadi sebelumnya di Banjarbaru. Ya. Oke. Sejak kapan di Palangkarayanya Bu? Kalau Palangkaraya kurang lebih 2 bulan ini udah jalan. 2 bulan ini. Mbak Nasi. Nah, saya penasaran kenapa namanya Omah Es Siharat. Ya, Omah Siharat itu adalah omah, yaitu omah untuk tempat orang-orang bekerja. Kita bisa memberikan manfaat kepada semua orang yang mau bekerja sama dengan kita. Kemudian siharas dengan siharat adalah si hebat, yaitu dia ambil dari bahasa Banjar, artinya hebat. Saya berharap Omah Siharat itu adalah perusahaan yang sukses nantinya untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah jujur nih Bu, sebelum ke podcast ini pernah kepikiran nggak sih kita bakal ngobrolin es kristal dalam satu sesi podcast? Enggak ya. Ya Bu ya, enggak. Sama Bu, karena saya juga baru memandu podcast ngebahas produk tentang es kristal ya juga baru kali ini. Maksudnya produk yang selama ini tidak pernah terfikirkan gitu ya. Padahal kita konsumsi sehari-hari. Betul sekali. Sebelum lebih jauh ke sana, kenapa Ibu memilih di industri produksi es kristal ini? Kenapa tidak usaha lain gitu Bu? Oke. Kalau es itu sebenarnya hujan nggak hujan tetap cair ya Mbak. Asik. Hujan nggak hujan tetap ceria. Okay. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir adalah saya memilih bisnis itu tujuannya untuk jangka panjang. Jadi yang saya tekankan atau yang saya pilih, kita tidak fokus terhadap income jangka pendek. Jadi kita tidak mengejar income jangka pendek, tetapi yang kita bangun adalah fondasi yang kuat untuk pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Jadi tujuannya untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Dan saya rasa es batu itu insya Allah bisa jangka panjang asalkan kita tetap konsisten gitu. Dan kita tetap menjalankan SOP. Kuncinya di konsisten berarti ya? Kuncinya di konsisten. Sebenarnya yang menjadi prinsip dalam hidup saya berbisnis adalah etika dalam bisnis. Sebenarnya etika dalam bisnis itu sendiri yang diajarkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad besar kita. Kemudian di situ kita diajarkan bagaimana kita berbisnis, yaitu dengan jujur, kemudian dan transparan ya Mbak. Ya. Nah jujur itu bagaimana kualitas dan kuantitas kita itu harus sesuai dengan apa yang kita jual kepada masyarakat, itu kita harus jujur. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita mengatakan kuantitas kita itu 10 kilo ya kita berusaha untuk 10 kilo gitu. Kemudian
Sedangkan kualitas ya kita berusaha menjual produk yang benar-benar sehat dan tidak membahayakan konsumen. Oke, berarti ada tanggung jawab. Ada di situ tanggung ya? jawab di situ ya. Nantinya saya akan bertanggungjawabkan saat saya di akhirat kan, Mbak. Sejauh itu ya, Bu? Sejauh itu. Kemudian transparan. Transparan itu yang kita lakukan adalah hasil uji laboratorium Oke. OMAS sendiri. Jadi di OMAS itu setiap bulan atau per 3 bulan juga, Mbak, kita nguji ke laboratorium hasil es batu kita, karena tanpa kita sadari ternyata bakteri yang ada dalam es batu itu tidak mati meskipun es batu itu sudah beku dan berada dalam suhu ruangan dingin -4 derajat Celcius. Padahal saat nantinya es batu sendiri itu akan mencair, bakteri itu tetap akan hidup gitu. Bakteri itu ada E. coli, coliform dan salmonella gitu. Wah, sedetail itu ya, Bu? Sedetail itu. Sebenarnya kenapa Ibu sampai bisa memikirkan sejauh itu, termasuk tadi bisnisnya harus terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW, kemudian menjaga kualitas dan kebersihan untuk tanggung jawab ke masyarakat, itu tuh kenapa sedetail itu? Apakah ada keresahan sebelumnya gitu? Saya sampai termasuk memutuskan ini gitu. Gini, saya sama anak-anak saya, Mbak, kita berbicara soal dalam hal kecil dulu ya di keluarga kita. Keluarga kita itu sangat suka sekali minum es, gitu. Sedangkan dulunya, saya kan dulunya sebelum memiliki usaha ini, saya sama mungkin dengan Mbak juga yang mengatakan yang penting dingin gitu ya. Nah, alhasil kita konsumsi itu saya sering banget seperti radang gitu, radang tenggorokan. Kemudian jangka panjangnya yang lebih bahaya lagi itu adalah disentri amuba, Mbak. Gitu. Karena ada bakteri tadi kan gitu loh. Dimana di OMAS sendiri itu antara kan bakteri tersebut itu ditularkan atau adanya bakteri tersebut dari tinja gitu. Nah, sedangkan di OMAS sendiri antara tempat produksi dengan toilet, pembuangan dan lain sebagainya itu berbeda gitu. Jalurnya akan berbeda gitu. Tujuannya itu, Mbak. Jadi tujuannya itu karena berdasarkan keresahan pribadi. Keresahan pribadi gitu. Baik, nah sebagai direktur nih Bu, aktivitas atau apa sih peran utama Ibu di OMAS Siharat ini? Yang pasti controlling. Saya memiliki manajer-manajer yang handal dan dan kita menjaga komunikasi di situ. Controlling tujuannya untuk kita mengidentifikasi adanya misal ada permasalahan dan lain sebagainya. Sedangkan dibutuhkan untuk keputusan yang tepat, itu tujuan sebagai direktur, Mbak. Karena segala sesuatunya keputusan ada di tangan saya. Ada di tangan direktur ya? Ya. Kemudian controlling seperti melihat proses produksi. Jadi produksi di OMAS itu selalu memakai APD lengkap, kemudian harnet, kemudian sarung tangan dan juga masker. Itu sesuai SOP yang harus dijalankan. Itu SOP wajib. SOP wajib, gitu. Karena bayangkan saja, Mbak, satu helai rambut saja itu juga mempengaruhi, Mbak, adanya yang kontaminasi dan lain sebagainya, gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perusahaan pest control, perusahaan terbaik di Indonesia untuk mengidentifikasi adanya hama, gitu, seperti tikus dan lain sebagainya. Jadi semua harus steril. Gitu. Bahkan karyawan produksi sendiri misal saat melakukan produksi sarung tangannya sobek atau apa itu harus ganti Mbak. Gitu. Berarti sedetail itu memang. Sedetail itu. Kemudian juga karyawan memasuki cold storage yang 4 derajat Celcius harus memakai baju seperti kayak di musim dingin gitu, Mbak, gitu. Coat gitu. Tujuannya ya satu, kita juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan kami, Mbak, gitu.
Jadi tidak hanya memproduksi es yang aman dan Iya. layak konsumsi untuk masyarakat, Betul. bahkan sampai ke karyawan juga dipikirkan. Wajib gitu. Nah, untuk target pasar sendiri Bu, selama ini Omah Es Siharat ini yang paling banyak apa sih? Oma Es itu sudah memasarkan di wilayah Kalimantan Selatan, seperti Banjarmasin, kemudian Tanah Laut, Martapura, Banjarbaru sendiri, Tanah Laut juga sampai ya? sampai Mbak gitu. Dan alhamdulillah lancar, dalam arti tidak ada yang lebih besar mana dan lain sebagainya, semua sama. Itu yang paling banyak industri apa Bu? Kayak atau di UMKM kah? Atau rumahan kah? Oh, restoran, F&B. F&B yang banyak. Kemudian kalau di Banjarbaru itu karena Banjarbaru itu banyak kafe ya Mbak gitu. Itu lebih banyak ke kafenya. Kalau Martapura rumah makan. Rumah makan gitu, banyak rumah ya? makan, kafe, kemudian restoran, mall juga. Kemudian sekarang sudah memulai untuk ekspansi ke Palangkaraya. Alhamdulillah juga diterima oleh masyarakat Palangkaraya dengan baik gitu. Yang saya harapkan Oma Es ini bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Gitu. Jadi tidak sekedar berbisnis gitu ya Bu, Tidak ya? sekedar itu. Dan saya berharap dengan kita berekspansi ke Palangkaraya, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal Palangkaraya. Karena kami juga berharap dengan membuka di Palangkaraya kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan kita bisa bermanfaat untuk warga Palangkaraya. Warga Palangkaraya. Oke Bu, tadi kan dijelaskan tentang kualitas dan lain-lain. Apa yang akan konsumen dapatkan kalau beli di Omah Es Siharat ini? Oke, jadi kita tidak hanya menjual produk yang bagus ya Mbak, produk yang benar-benar 0% bakteri, tetapi yang kita jual adalah pelayanan. Pelayanan terhadap konsumen, kemudian kita juga selalu menjaga pelayanan yang prima terhadap masyarakat, yaitu senyum, salam, kemudian kalau misalkan kita terlambat pengantaran dan lain sebagainya kita minta maaf, tetapi kita berusaha untuk on time Mbak. Gitu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita on time. Pengiriman 24 jam dan itu gratis ongkir. Gratis ongkir. Omah Es Siharat. Oke, Ibu Amalia, tadi kan Ibu bilang di Banjarmasin itu pabriknya sudah ada. Berarti selama ini dipasok dari sana. Apakah di Palangkaraya juga ada pabriknya Bu untuk ke kafe-kafe, mungkin ke F&B dan lain-lain? Oke. Untuk pabrik sendiri kita tetap ada di Banjarbaru Mbak, karena saya tetap menginginkan kualitas nomor 1 dalam arti karena kita memakai air sumber mata air mandi angin tadi. Kemudian kita melakukan suplai dari Banjarbaru ke Palangkaraya. Setiap hari juga kita bisa melakukan suplai itu. Kemudian di Palangka sendiri kita memiliki cold storage yang sesuai standarnya Oma Es, yaitu dengan suhu -4 derajat Celcius. Kemudian alhamdulillah di Palangka kita juga sudah mensuplai seperti di Duta Mall, kemudian kafe-kafe dan F&B yang di Palangkaraya itu. Gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan orang awam nih Bu, dari Banjarmasin ke Palangkaraya kan durasinya lama ya. Itu gimana menjaga supaya esnya tidak cair di perjalanan? Pertanyaan bagus tuh Mbak, biar ada gambaran ya Mbak. Nah, jadi di Oma Es sendiri setelah dilakukan produksi, es itu akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke dalam cold storage. Cold storage di Oma Es itu -4 derajat Celcius dan minimal penyimpanan itu 8 jam. Kemudian saat 8 jam itu sudah matang Mbak, sudah beku dan saya rasa itu sudah kuat gitu. Kemudian untuk suplai ke Palangka kita memakai mobil yang cukup besar, kemudian dengan memakai karoseri yang sesuai standarnya Oma Es juga, dan karoserinya itu juga
terbuat mungkin dari aluminium dan lain sebagainya ya Mbak. Kemudian saat suplai itu dalam keadaan yang full, itu sampai di Palangka juga masih sama dari ya, posisi awal di Banjarbaru ya? Betul, jadi saat di Palangka masuk lagi ke cold storage di Palangka. Gitu. Berarti bahkan sampai di perjalanannya pun dipikirkan gimana caranya kualitasnya tetap oke gitu Betul. ya? Karena kami juga pernah Mbak melakukan pengiriman ke Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan. Oh jauh dong Bu. Betul. Gimana? Dan itu juga tidak mencair, tidak merubah juga atau tidak nyusut, gitu. Karena kita selalu mengandalkan cold storage kita, gitu, dengan min 4 derajat Celcius itu. Dan cold storage OMAS juga terkalibrasi setiap bulannya, gitu. Terkalibrasi, contohnya kayak BPOM dan lain sebagainya gitu akan selalu mengecek suhu berapa saja yang setiap harinya di cold storage tersebut, itu Mbak. Banyak orang yang mikir mungkin semua es itu sama, yang penting dingin gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan es kristal yang layak dikonsumsi dan tidak tuh yang kayak gimana sih? Ya, mungkin secara kasat mata kita tidak, kalau tidak detail kita tidak akan pernah tahu Mbak. Gitu. Tetapi kalau kita detail kita bakalan tahu es batu yang memakai air sumber mata air yang bagus, dia akan lebih jernih, lebih kristal, dan saat mencair pun juga seperti mineral water seperti biasanya, gitu. Kemudian juga tidak berbau dan juga tidak berasa Mbak, gitu. Tidak berasa. Ya? Tidak berasa. Saya pengalaman kalau minum es teh ada aroma apa gitu. Betul. Itu salah satu tandanya. Kalau misalkan kopi gitu seperti ada seperti ketombe-ketombe gitu kan Mbak, gitu. Itu juga bisa jadi. Itu bisa menjadi ininya ya, buat kita membedakan gitu. Betul. Sebagai konsumen. Oke, berarti tadi airnya itu sumbernya dari mana Bu untuk pembuatan es kristal? Ya. Mungkin ada proses penyaringannya segala macam gitu. Kebetulan kalau di OMAS sendiri kami ada pengeboran untuk sumur dengan kedalaman 100 meter dan itu aliran juga dari sumber mata air mandi angin Mbak. Oh sumber ya, mandi angin. Kemudian juga melalui 13 filter Mbak. Gitu. Wah banyak ya? Banyak sekali filternya dan itu selalu maintenance, selalu pembersihan. Gitu. Maintenance-nya tiap sebulan sekali atau? Seminggu sekali Mbak. Seminggu sekali. Iya. Jadi emang benar-benar dipastikan harus bersih gitu. Iya betul. Karena itu tadi kita selalu uji laboratorium. Gitu. Kalau misalkan kita uji laboratorium sedangkan prosesnya tidak kita treatment, hasilnya juga tidak akan bagus. Gitu. Oke. Sampai sedetail itu tuh kan buat orang awam akan bertanya Bu, apa tidak rugi kalau banyak ini gitu? Kayak, mungkin gimana gitu? Yang saya pikirkan itu tidak hanya di dunia ya Mbak, tetapi untuk akhirat nantinya saat saya disuruh bertanggung jawab sama Tuhan, apa yang kamu jual, apakah itu bagus atau tidak gitu. Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Mungkin kalau misalkan satu orang saya bisa minta maaf sama Mbak. Mbak Yosi saya minta maaf ya karena produk saya kurang bagus mungkin ya. Tetapi kalau ribuan orang saya akan minta maaf sama siapa Mbak? Setuju Bu. Sejauh itu memang ya. Berarti apakah pernah menolak pesanan karena demi menjaga standar gitu Bu? Ya. Pernah, tentunya pernah. Karena ada salah satu mungkin brand besar, tetapi mereka lebih memilih es batu yang lebih murah, jauh lebih murah harganya. Tetapi kami sendiri, ya kami tidak bisa menerima itu Mbak. Kami pasti akan menolak karena kami tidak akan menurunkan standarnya es OMAS sendiri. Jadi standar OMAS segitu ya sudah harus segitu gitu ya? Ya. Gimanapun godaannya gitu ya? Nantinya juga masyarakat akan memilih kok. Gitu. Oke. Terfilter dengan sendirinya. Terfilter dengan sendirinya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Bu edukasi tentang es yang masyarakat konsumsi ini menurut Ibu berarti? Saya harap penting sekali Mbak. Dan saya tuh berharapnya masyarakat bisa open minded, masyarakat bisa membuka wawasannya dengan begitu luas gitu. Mungkin kalau misalkan apalagi untuk anak-anak ya Mbak, untuk anak-anak kemudian dikasih es batu yang kita tidak akan pernah tahu, kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya, kemudian seperti apa, apakah halal, apakah ada BPOM-nya, apakah ada uji klinisnya, itu juga akan mempengaruhi itu tadi jangka panjang, kesehatan jangka panjang itu sendiri Mbak.
Oke. Karena kalau anak-anak juga dikasih apa aja ya udah Iya, tinggal betul. kita orang tuanya Iya. gitu ya Bu ya. Nah, tadi udah banyak nih Ibu jelaskan tentang bagaimana Omah Es Siharat ini berjalan, kemudian ada sertifikasi halalnya, ada sertifikasi BPOM-nya, uji laboratoriumnya juga. Kalau dari sisi Ibu nih, sebagai perempuan, saya kepo nih Bu. Apakah ada tantangan tersendiri memimpin sektor produksi sebesar ini? Menurut saya besar ya Bu, Iya. kristal yang diproduksi. Kebetulan di Omah Es itu semua karyawan laki-laki. Nah itu gimana tuh? Saya Boleh perempuan diceritain sendiri. Bu? Tetapi saya suka tantangan, Mbak. Oke. Saya suka sekali dengan tantangan. Kemudian juga perempuan ini woman support woman ya. Yes. Perempuan saat memimpin, dia memimpin tidak hanya dengan logika, tetapi juga dengan hati. To head and to heart. Gitu. Wow. Oke. Saat perempuan memimpin, yang keputusan itu adalah keputusan rasional, tetapi juga memiliki empati. Luar biasa. Sehingga kita akan menikmati proses itu, Mbak. Bagaimana kayak misal nih, ada beberapa driver yang mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalau misalkan tim itu langsung pecat gitu kan, Mbak, gitu, karena dia melakukan kesalahan gitu, kesalahan fatal, kecelakaannya karena kesalahan, karena kelalaian gitu. Tetapi karena kita memiliki empati, saya pasti akan menanyakan terlebih dahulu kenapa. Kemudian apakah itu akan merugikan perusahaan nantinya kalau misalkan dia harus keluar, gitu. Kemudian kalau misalkan selama dia bisa dibina, dia bisa dibina lagi, ya kenapa enggak gitu. Ada salah satu driver kami yang akhirnya kita alihkan ke tanah laut, justru dia pun juga lebih bagus gitu, gitu Mbak. Jadi ada saatnya kita memimpin dengan hati juga gitu. Tetapi kalau soal kedisiplinan ya tetap nomor satu Mbak, tetap kita harus tegas gitu. Dari kitanya dulu yang mulai. Dari kitanya dulu gitu. Oke. Nah, untuk masyarakat sendiri nih Bu, ada pesan tidak dari Ibu kayak soal mengkonsumsi? Ini kan kita bicaranya es kristal ya, mungkin mengkonsumsi apapun secara bijak itu ada pesan khusus tidak Bu? Oke, mungkin pesan khususnya kepada para F&B ya Mbak, yang memiliki restoran atau kafe dan lain sebagainya, mungkin lebih selektif dalam memilih produsen es kristal itu sendiri. Kalian memiliki hak untuk menanyakan BPOM atau sertifikasi apapun itu. Kalau misalkan yang kita jual adalah halal, misal F&B itu mengklaim kalau F&B-nya adalah halal gitu. Kemudian harusnya juga yang distributor lainnya juga harusnya punya sertifikat halal juga tentunya kan Mbak. Gitu. Jadi saya harap lebih selektif lagi saja. Kemudian bisa menanyakan bagaimana sertifikasinya, kemudian hasil uji laboratoriumnya itu saya rasa itu menjadi hak konsumen juga untuk menanyakan hal tersebut gitu. Konsumen punya hak dan kami pun melindungi hak konsumen. Gitu. Jadi tidak sekedar logo halal yang dipajang di depan resto atau kafenya gitu ya? Betul. Tanggung jawabnya sampai sejauh itu. Nah tadi kan Ibu jelasin Omah Es Siharat ini sudah ekspansi ke Palangkaraya, kemudian tadi di Banjarmasin sudah dari tahun 2022. Dan konsumen atau yang mengonsumsi es kristal ini berarti udah banyak kan Bu? Pabriknya besar berarti Bu? Pabriknya besar. Besar, mungkin bisa dilihat di Instagramnya Carlton Post juga ya. Dan juga bisa dilihat dari Instagramnya Omah Es Siharat juga bagaimana pabrik kami, yaitu tadi kita transparan. Kita melakukan penjualan atau produksi itu dengan transparan. Gitu. Masyarakat juga bisa melihat, bahkan beberapa mahasiswa juga melakukan penelitian dan lain sebagainya. Silahkan saja, silahkan datang ke Omah Es. Untuk bisa melihat bagaimana proses kita, kemudian seperti apa mesinnya, seperti apa SOP-nya.
Oke. Besar sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memiliki 3 mesin, yaitu 30 ton, 30 ton itu 2, kemudian 15 ton 1. Berarti Dalam 1 hari. dalam 1 hari. Betul, Mbak Esi. Wow. Baik, nah ini masuk tahun 2026 Bu. Apa harapan Ibu untuk Omah Es Ciharat ke depannya? Oke. Harapan saya Oma Es bisa berkembang, dan yang saya katakan tadi Mbak, saya berharap tidak hanya yang kita fokuskan adalah income jangka pendek, tetapi justru menguatkan untuk fondasi yang kuat untuk jangka panjangnya, gitu. Kesuksesan jangka panjang. Sehingga dengan jangka panjang itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan kita bisa menjual es batu yang layak untuk dikonsumsi. Mantap. Ini sebelum penutup Bu, Ya. kita nanti ada sesi jawab cepat. Tapi saya tertarik dengan yang Ibu bawa nih di depan kita. Ibu bawa tumbler ya Yes. dengan ada logo Omah Es Ciharat. Ini tujuannya apa Bu? Jadi ya itu tadi yang kita berbicara soal etika bisnis juga. Oke. Saya harap kompetitor-kompetitor juga tidak istilahnya tidak plagiat, tidak meniru tagline Oma Es Omah Es. Ciharat. Apakah sudah ada yang meniru? Sudah? Menirunya plak ketiplak gitu. Plek ketiplek. Buat kamu Kapozen, jangan tertipu sama Omah Es Ciharat KW berarti ya. Betul. Pastikan itu asli. Ya, terima kasih. Baik, nah sebelum penutup Ibu, saya ada sesi jawab cepat. Jadi Ibu nanti harus jawab cepat. Yang Wow. saya kasih pertanyaan pilihan. Iya. Tarik nafas dulu ya. Boleh. Ada beberapa pertanyaan. Iya. Sudah siap Bu? Sudah? Oke. Kualitas nomor 1 atau kejar kuantitas? Kualitas nomor 1. Kualitas nomor 1. Langsung turun ke lapangan atau memantau dari kantor? Langsung turun ke lapangan. Ambil resiko atau main aman? Ambil resiko. Belajar dari kegagalan atau belajar dari kompetitor? Belajar dari kegagalan. Oke, kenapa? Karena saya fokus kepada produk kita. Saya tidak fokus terhadap kompetitor saya. Wow, oke. Rencana matang atau mengalir tapi konsisten? Rencana matang. Rencana matang. Tenang dan stabil atau cepat dan menantang? Cepat dan menantang. Terakhir, satu kata yang menggambarkan hidup Ibu saat ini. Berani. Berani. Yes. Ibu Amalia, Direktur Omah Es Ciharat. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Redaksi. Terima kasih banyak, Mbak. Nah, Kapozen, pemirsa Ruang Redaksi, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa es itu sebenarnya nggak cuma dingin dan segar. Betul. Jadi ada proses di balik itu, ada tanggung jawab, bahkan ada komitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat gitu ya. Terima kasih ya Bu, sekali lagi sudah Sama-sama, hadir Mbak. untuk berbagi cerita dan juga mengedukasi dengan sangat membuka wawasan tadi. Semoga obrolan ini bermanfaat dan membuat kita sebagai konsumen tentunya ya lebih sadar dan lebih bijak terhadap apa yang kita konsumsi. Saya Nose Fristiani, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya, podcast Ruang Redaksi, mendengar, mengulas, menginspirasi.